Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Sabtu 14 Desember 2024. Sari berita, 4 warga negara asing yang berdomisili di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur resmi menjadi warga negara Indonesia setelah melewati proses yang panjang. Jelang Natal dan Tahun Baru, PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) Persero Cabang Labuan Bajo pastikan keselamatan dan pelayanan kapal penumpang. Bersama saya Angela But, inilah berita selengkapnya. Empat warga negara asing resmi menjadi warga negara Indonesia, kini berdomisili di Ngada. 4 warga negara asing ini resmi menjadi warga negara Indonesia setelah melewati proses yang panjang. Laporan Oris Goti. Warga negara asing yang secara sah sudah dijadikan sebagai warga negara Indonesia. 4 warga negara asing tersebut resmi memperoleh status sebagai warga negara Indonesia pada Selasa 10 Desember 2024. Penyerahan dokumen kewarganegaraan ini berlangsung di Bajawa, Kabupaten Ngada. Kepala Sub Bidang Informasi Keimigrasian Andi Dwi Laksana menyerahkan dokumen resmi tersebut kepada Wakil Bupati Ngada Raimundus Bena yang didampingi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Wakil Bupati Ngada Raimundus Bena menyampaikan apresiasinya terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam proses yang memakan waktu hampir 2 tahun ini. Ada 4 warga negara asing yang secara sah sudah dijadikan sebagai warga negara Indonesia, lebih khusus warga Ngada. Ya. Maka sebagai pimpinan di wilayah ini, sebagai wakil bupati, saya tentunya berterima kasih atas proses dan juga kegiatan atau usaha yang selama ini dilakukan terkait dengan persyaratan-persyaratan dan juga upaya-upaya yang sudah dilakukan ini kurang lebih 2 tahun. Ya. Ini merupakan titik terang sehingga tugas mereka atau tanggung jawab mereka, kewajiban mereka sebagai warga negara Indonesia itu sudah bisa dimulai pada hari ini. Keempat warga negara asing yang kini telah menjadi WNI tersebut memilih berdomisili di Kabupaten Ngada dan telah berbaur dalam keseharian masyarakat setempat. Perubahan status kewarganegaraan ini menjadi bukti kerjasama antara pemerintah daerah dan pihak keimigrasian untuk memberikan kepastian bagi mereka yang memenuhi syarat sebagai warga negara Indonesia. Dari Ngada, RRI ND, Oris Goti melaporkan. Jelang Natal dan Tahun Baru, PT Pelayaran Nasional Indonesia Cabang Labuan Bajo pastikan keselamatan dan pelayanan kapal penumpang. Laporan Epi Wahab. Menjelang Hari Raya Natal di 2024 dan Tahun Baru 2025, PT Pelayaran Nasional Indonesia PELNI Persero Cabang Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur memastikan kesiapan armada kapal, baik dari keselamatan maupun pelayanan. Hal ini dikatakan langsung Kepala Cabang PT PELNI Persero Labuan Bajo, Beni Marganda Sinaga kepada media. Dalam persiapan Natal Tahun Baru 2024-2025, PT PELNI sudah mempersiapkan kapal-kapal atau armada PELNI dengan sangat baik. Kesiapan dari segi keselamatan dengan mengambil tema Safety, Service, dan Security atau 3S, PT PELNI Persero Cabang Labuan Bajo telah menambah alat keselamatan berupa Marine Evacuation System atau MACE yang merupakan sebuah peralatan untuk pemindahan cepat orang dari dek keberangkatan kapal ke perahu penyelamat terapung. Kesiapan dari segi pelayanan, pihaknya memastikan kesiapan makanan, minuman, dan kebersihan di dalam kapal untuk kenyamanan para penumpang. Ini menjadi spirit kami dari PT PELNI, terutama dari manajemen, bahwa dalam pelayanan Nataru 2024-2025 kita mengambil tema 3S, Safety, Service, dan Security. Artinya dalam hal safety, dalam hal keselamatan kita sudah persiapkan bagaimana PELNI sudah menambah alat keselamatan di atas kapal yang sudah dilaksanakan melalui penambahan MES atau MES, Marine Evacuation System, merupakan perlengkapan keselamatan
tambahan selain yang selama ini sudah tersedia di atas kapal berupa jaket pelampung, skoci dan perahu karet. Kemudian dalam hal servis kita juga sudah bersiap diri. Bagaimana manajemen juga sudah sangat intens dan fokus untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan di atas kapal. Ada permakanan yang sudah disiapkan dengan sangat baik, ada kesiapan kebersihan juga di atas kapal. Kemudian spirit kami berikutnya adalah mengenai security, di mana kami juga sudah sangat baik mempersiapkan supaya para penumpang nanti menikmati pelayaran dengan security yang sangat baik. PT PLN Persero Cabang Labuan Bajo sendiri telah menyiapkan 4 armada kapal penumpang berupa KM Wilis, KM Binaya, KM Leusha, dan juga KM Tilong Kabila. Adapun pihaknya telah menyiapkan persiapan jelang Nataru yang dimulai sejak 11 Desember 2024 hingga 6 Januari 2025. Dengan perkiraan puncak arus balik penumpang pada 4 hingga 6 Januari 2025. Dan menargetkan persiapan untuk bisa melayani penumpang sebanyak 3.000 hingga 5.000 penumpang. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Menggandeng Bank Sentral Asia atau BCA, TNI kembali mengirim bantuan sosial kemanusiaan untuk korban bencana alam erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Laporan Rosa Dalima. Acara pelepasan pengiriman bantuan sosial kemanusiaan ini dilakukan Kapkops Udara 1 bersama TNI Prasetya Halim. Bertempat di Base Ops Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Kamis kemarin, sejumlah 21 ton bantuan sosial tersebut merupakan bentuk kerjasama antara Mabes TNI dengan PT Bank Sentral Asia BCA untuk wilayah yang terdampak bencana di Flores Timur, NTT. Sebelumnya TNI telah melaksanakan pengiriman pertama ke daerah lokasi bencana, yakni pada 11 Desember 2024 sejumlah 10 ton dan pada tahap kedua sebanyak 11 ton. Asar Panglima TNI Maijen TNI Novi Helmi Prasetya pada acara pelepasan mewakili Panglima TNI mengatakan bantuan ini merupakan bentuk komitmen TNI untuk terus memberikan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi dan warga terdampak erupsi Lewotobi Laki-Laki. Dan di sini TNI berkomitmen tetap kita peduli kepada masyarakat yang terkena bencana di beberapa tempat tentunya. Memang pada saat ini cuaca kita di wilayah tetap berikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang terkena bencana tersebut. Itu sebagai komitmen daripada TNI. TNI kata Prasetya akan terus berupaya memberikan bantuan sebagai bentuk solidaritas dan kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Bantuan tahap kedua ini berupa sembako, perlengkapan bayi, perlengkapan kamar mandi, obat-obatan, multivitamin, tenda, dan velvet yang diangkut menggunakan pesawat Hercules A1343 dari Skadron Udara 31 Lanut Halim Perdana Kusuma. RRI ND Rosa Dalima melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Serikat Penggerak Pendidikan Masyarakat Indonesia atau SP2MI terus berupaya memperkuat sektor pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Laporan Lady Badin. Serikat Penggerak Pendidikan Masyarakat Indonesia SP2MI terus berupaya memperkuat sektor pendidikan di Nusa Tenggara Timur dengan fokus pada integrasi pendidikan formal, non-formal, dan informal untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih holistik dan komprehensif. Ketua SP2MI NTT, Polikarpus Do, mengungkapkan komitmennya untuk menggerakkan transformasi pendidikan NTT yang selama ini dinilai belum optimal. Dijelaskan Polikarpus, organisasi ini berusaha mengatasi ketidakseimbangan antara ketiga jalur pendidikan tersebut dan memperkuat ekosistem literasi di berbagai tingkat. Ekosistem pendidikan di NTT itu belum berjalan maksimal karena pendidikan formal, non-formal, dan informal itu belum berjalan bersama. Oleh karena itu, kehadiran SP2MI ini, Serikat Penggerak Pendidikan Masyarakat, ingin mentransformasi pendidikan, bahwa pendidikan itu bukan basis schooling tapi learning. Saat ini, menurut Polikarpus, SP2MI telah membentuk jaringan organisasi di tingkat kabupaten dan kota se-NTT. Langkah ini bertujuan
untuk memperkuat komunitas literasi dan pendidikan non-formal yang memiliki peran krusial dalam pemberdayaan masyarakat. Salah satu fokus utama SP2MI adalah pendidikan kecakapan kerja dan kewirausahaan dengan harapan dapat mengurangi tingkat pengangguran dan mendorong masyarakat untuk mandiri secara ekonomi. Kita sudah membentuk SP2MI tingkat kabupaten di NTT dari 21 kabupaten tambah 1 kota ya. Itu dalam rangka untuk memperkuat ekosistem literasi di tingkat kabupaten kota karena kita tidak bisa menjangkau di level paling bawah jika di bawah tidak punya komunitas atau SP2MI di tingkat yang paling bawah. Kalau kita melihat dari aspek kebijakan makro saat ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pendidikan non formal dan informal itu menjadi program strategis dalam rangka memperkuat ekosistem pendidikan di Indonesia, dan SPMI merespon positif itu dalam rangka untuk gayung bersama daerah-daerah kita perkuat ekosistem itu dengan mentransformasi pendidikan. Bukan berarti bahwa selama ini pendidikan di NTT itu tidak bagus, tapi ekosistem literasinya itu belum terbang. Meskipun sektor pendidikan formal di NTT sudah berjalan, Polikarpus mengakui bahwa pendidikan non formal masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal dukungan anggaran dan kebijakan. Pihaknya berharap ke depan dengan gubernur yang baru ada kebijakan yang lebih strategis untuk menyelesaikan masalah pendidikan di NTT, terutama yang berkaitan dengan pendidikan non formal. RRI ND Lady Badin melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 tingkat Kabupaten Nagekeo berjalan aman dan kondusif. Penjabat Bupati Nagekeo memberi apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah menjaga keamanan dan ketertiban. Selengkapnya Ferisoo melaporkan. Sekarang saatnya momentum kita untuk bangun Nagekeo bersama-sama. Penjabat Bupati Nagekeo, Herda Helmijaya, memberi apresiasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nagekeo yang telah menjaga keamanan dan ketertiban selama Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 sehingga berjalan aman dan demokratis. Penjabat Bupati juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama membangun Nagekeo lebih bermartabat. Dirinya menilai masyarakat Nagekeo telah mewujudkan sikap kedewasaan dalam pelaksanaan proses pemilu. Meski berbeda dalam pemilihan, tetapi mampu menjaga suasana aman dan masyarakat tetap bersatu. Dirinya juga meminta pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih periode 2024-2029 untuk terus melanjutkan program pemerintah sebelumnya yang berpihak kepada masyarakat. Puji Tuhan, alhamdulillah pilkada berjalan lancar. Kalau berita terakhir yang saya dapat, tidak ada keberatan juga dari para calon. Artinya sekarang saatnya momentum kita untuk bangun Nagekeo bersama-sama. Gitu. Dulu pada saat pilkada mungkin kita katakanlah ada semacam sedikit persaingan, tapi begitu selesai ya, saatnya kita bersatu dan program-program yang bagus menurut saya tidak ada salahnya juga untuk bupati terpilih nantinya itu harus diadop, harus ambil juga gitu, karena semuanya kan buat kebaikan masyarakat. Pejabat Bupati juga meminta semua masyarakat Nagekeo untuk bersatu dan bergotong royong, bergandengan tangan membangun Kabupaten Nagekeo tercinta untuk lebih baik dan lebih maju ke depannya. Kemajuan suatu daerah menjadi sangat penting meskipun sebelumnya terdapat perbedaan pilihan dalam politik. RRI ND, Ferisoo melaporkan. Tingkatkan kompetensi dan kapasitas aparat desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau BPM-MPD Kabupaten ND gelar pelatihan peningkatan kapasitas aparat desa di Desa Wolokelo, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten ND. Laporan Nikolaus Makumeli. Dalam rangka meningkatkan kompetensi bagi aparatur desa, BPMPD gelar pelaksanaan kegiatan pelatihan kapasitas aparatur desa baik di bidang administrasi dan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan di kantor Desa Wolokelo. Wakil Ketua BPD Desa Wolokelo, Julius Blipusedo atau yang biasa disapa Bronjo kepada RRI Kamis 12 Desember 2024 menuturkan bahwa kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas aparat desa tersebut berlangsung sehari dengan para pemateri atau narasumber
dari BPMPD Kabupaten Ende. Ditambahkan Bronjo yang turut terlibat pada kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa, diantaranya Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Desa Wolokelo, para kepala dusun di wilayah pemerintahan Desa Wolokelo, serta perangkat desa lainnya. Dirinya berharap melalui kegiatan tersebut dapat menambah wawasan serta meningkatkan kompetensi aparat desa sehingga dapat diterapkan dalam menjalankan tugas sebagai aparatur desa. Ini pelatihan kemarin hanya 1 hari saja. Narasumbernya dari mereka dari Dinas BPMPD. Habis ini kegiatan yang peserta-peserta yang hadir itu BPD, kepala dusun dengan aparat desa. Tambah lagi dari pihak kecamatan itu Bapak Camat sendiri. Adapun tujuan digelarnya pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa antara lain meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola pemerintahan desa, meningkatkan kompetensi aparatur desa, memperkuat tata kelola pemerintahan desa, mencegah praktik korupsi di desa, serta meningkatkan kualitas pembangunan di desa. Turut hadir pada kegiatan tersebut, Camat Kelimutu, Yosef David Sari, SE, RRI Ende, Nikolaus Makmeli melaporkan. Rutan kelas 2B Bajawa melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan senjata api sebagai bagian dari upaya untuk menjaga kesiapan operasional dan meningkatkan keamanan di lingkungan rutan. Laporan Suimam. Kepala Rutan Bajawa, Pri Anggoro Agung Wibowo, Jumat 13 Desember 2024 mengatakan kegiatan pemeliharaan senjata api melibatkan pengecekan menyeluruh terhadap setiap komponen senjata, mulai dari laras, pelatuk hingga sistem peluru. Semua bagian senjata dibongkar dan diperiksa secara detail untuk memastikan bahwa fungsinya sesuai dengan standar operasional. Pembersihan mendalam juga dilakukan untuk menghindari karat atau kotoran yang dapat mempengaruhi performa senjata. Dijelaskan, kegiatan pemeliharaan ini sangat penting untuk memastikan senjata api selalu dalam keadaan kondisi terbaik dan siap digunakan sesuai kebutuhan operasional. Pemeliharaan rutin yang dilakukan secara berkala merupakan bagian dari upaya menjaga kesiapan operasional dan meningkatkan keamanan di lingkungan rutan. Kami selalu melakukan pemeriksaan dan perawatan rutin terhadap senjata api yang kami miliki. Hal ini kami lakukan untuk memastikan bahwa seluruh senjata api dalam kondisi terbaik dan siap digunakan sesuai kebutuhan operasional, di mana ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk menjaga keamanan di lingkungan rutan. Ia melanjutkan, pemeliharaan senjata api di Rutan Bajawa dijadwalkan setiap 3 bulan sekali untuk memastikan senjata selalu dalam keadaan aman dan siap digunakan kapan saja. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen untuk mendukung tugas pengamanan yang maksimal. Ditambahkan, tidak hanya senjata api, perawatan terhadap loceng atau sistem pemberi tanda waktu juga dilakukan secara rutin untuk memastikan keamanan operasional berjalan dengan optimal. Dengan dilakukannya pemeliharaan ini secara berkala, diharapkan seluruh perangkat operasional termasuk senjata api selalu dalam kondisi prima dan siap menghadapi situasi yang membutuhkan. Kondisi ruas jalan provinsi di wilayah utara Kabupaten Ende, tepatnya di Kecamatan Wewaria, terancam putus total. Laporan Rovinus Wula. Kondisi ruas jalan provinsi di wilayah utara Kabupaten Ende di sejumlah titik sangat prihatin dan terancam putus total jika tidak segera diperbaiki. Kerusakan jalan sebagai akibat curah hujan dengan intensitas tinggi terjadi beberapa minggu terakhir membuat akses transportasi masyarakat semakin terganggu. Camat Wewaria Yanuarius Mari saat dikonfirmasi pada Kamis 12 Desember 2024 mengatakan kondisi ruas jalan provinsi di wilayah utara Kabupaten Ende pasca hujan beberapa hari terakhir sangat prihatin. Banjir dan luapan air dari saluran irigasi menutup badan jalan. Ia menjelaskan sebagai akibat luapan air dari saluran irigasi ke badan jalan menyebabkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 sulit melintasi dan beberapa kendaraan bahkan terjebak di tengah jalan rusak pada titik tertentu seperti di Desa Fataatu. Anur mengatakan melihat kondisi jalan yang sangat prihatin itu sebagai pemerintah setempat dan mewakili seluruh masyarakat mengharapkan kepada pemerintah provinsi untuk bisa memperbaiki ruas jalan tersebut. Di sisi pertanian sampai dengan saat ini memang belum ada laporan dari pemerintah desa
kalau yang hadapi terkait dengan akses transportasi, tepatnya di Desa Fataatu itu, memang kondisinya agak parah di perlintasan itu. Sementara pada titik lain masih pada ruas jalan provinsi di Desa Babaria, tepatnya di Dusun Maumeri, kondisinya sangat rawan karena terkikis air hingga ke badan jalan dan ruas tersebut menghubungkan 3 kabupaten yakni Kabupaten Nagekeo, Ende, dan Kabupaten Sika. Melihat cuaca buruk yang diperkirakan masih terus berlanjut beberapa pekan ke depan, diharapkan adanya tindakan cepat dari pemerintah agar tidak putus total dan mengganggu aktivitas masyarakat di wilayah utara Kabupaten Ende. Camat Babaria khawatir jika tidak segera diperbaiki bisa putus total, dapat menghambat kegiatan perekonomian dan mobilitas warga. RRI Endorfinus Fula melaporkan. Pendengar RRI, demikian kami sampaikan warta berita pada pagi hari ini, produksi RRI ND, edisi Sabtu 14 Desember 2024. Saya Angela Bud mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.